Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik masih memberi kesempatan bagi kita untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja, dan itu kesempatan yang Tuhan berikan ini merupakan panjang sabar, dan panjang sabar Tuhan bagi kita adalah suatu kemurahan yang harus kita hargai, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan supaya kita boleh memperoleh kemuliaan yang kekal. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan, kesimpulan dari apa yang sudah kita baca ialah sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya marilah kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Amin. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Fase yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Fase yang ketiga, berada di dalam penjara, Kejadian pasal 40. Kita masih berada pada fase yang kedua, yaitu Yusuf tinggal di rumah Potifar. Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6 bagian B. 39, Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Saudara, ketentuan firman Tuhan terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Saya ulangi, ketentuan firman Tuhan terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan celahnya. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 26 sampai dengan ayat 27. Efesus 5 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Untuk saudara dikuduskan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Sidang jemaat dikuduskan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Tujuannya untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya supaya jemaat kudus dan tak bercela. Amin. Kolose 1, dengan demikian tergenapilah apa yang menjadi ketentuan dari mempelai perempuan Tuhan, yaitu kudus dan tidak bercela. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran,
seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Dahulu kehidupan kita sebagai bangsa kafir hidup jauh dari Allah. Dahulu kehidupan kita sebagai bangsa kafir hidup jauh dari Allah, tetapi sekarang telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Puji Tuhan. Amin. Tujuannya untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Saudaraku, diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Perhatikan kalimat diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tubuh jasmani kita juga turut menanggung penderitaan. Amin, saudaraku. Sehingga dengan demikian kehidupan daripada gereja Tuhan, termasuk kehidupan muda remaja, tidak hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Maka saudaraku, sengsara salib, aniaya karena firman itu tidak asing bagi kita di tengah-tengah pengikutan kita kepada Tuhan di dalam ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Puji Tuhan. Jadi sengsara salib itu harus menyatu dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian nanti kehidupan muda remaja menjadi suatu kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela atau kerut atau yang serupa itu. Dengan demikian kudus, tidak bercela. Puji Tuhan. Itulah ketentuan firman Tuhan terhadap mempelai perempuan Tuhan. Tidak bercacat, tidak bercela, kudus, tidak bercela. Amin, saudaraku. Maka sekali lagi saya sampaikan, sengsara salib, aniaya karena firman itu tidak asing bagi kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 13. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Saudaraku, yang terpenting di sini ialah bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Jadi saudaraku, segala kegiatan-kegiatan yang kita tekuni di tengah ibadah pelayanan ini, biar kita tekuni dengan iman. Amin. 2, tetap teguh dan tidak bergoncang. 2, tetap teguh dan tidak bergoncang. Sekalipun ada aniaya, ada sengsara sebagai ujian, tetap teguh, tidak bergoncang. Ayat 3, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. 3, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, pengharapan Injil menunjuk kepada pengajaran mempelai yang melabuhkan kehidupan gereja Tuhan, termasuk kaum muda remaja, sampai dibawa masuk dalam ruangan mahasuci, kota segi 4, Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Pengharapan Injil itu menunjuk pengajaran mempelai yang melabuhkan kehidupan gereja Tuhan, termasuk kaum muda remaja, sampai dibawa masuk ke dalam ruangan mahasuci, kota segi 4, Yerusalem baru. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi pengharapan itu bagaikan sau yang kuat, melabuhkan kita sampai ke ruangan mahasuci. Itulah Yerusalem baru, kota segi 4. Wahyu 21 ayat 15 sampai 16. Wahyu 21 ayat 15
sampai dengan ayat 16. Wahyu 21 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 15 sampai 16. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Puji Tuhan. Kota kudus, Yerusalem baru, bentuknya 4 persegi. Kota kudus, Yerusalem baru, bentuknya 4 persegi. Berarti panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Berarti panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Jikalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada ruangan maha suci, di mana panjang dan lebar dan tingginya juga sama. Di mana panjang dari ruangan maha suci, lebar dan tingginya itu sama. Bersama dengan 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta. Panjang, lebar, tinggi itu sama. Amin. Yakni 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta sama dengan 1000 hasta. Amin saudaraku. Sama dengan 1000 hasta. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Kita kembali membaca Kolose 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Mari kita lihat sebagai bukti, sebagai fakta atau bukti yang bisa kita pegang dari apa yang sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 23 itu. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Jelas kalimat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal untuk memberitakan pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Lalu 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat 1, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristus. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Puji Tuhan. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dari apa yang sudah kita baca, menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran tabernakel. Di sini kita melihat Rasul Paulus diangkat oleh Tuhan ke tingkat yang ketiga dari surga. Dalam susunan tabernakel itu menunjuk kepada ruangan maha suci. Berarti dengan demikian Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran
tabernakel. Amin. Kesimpulannya saudaraku, kesimpulannya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah seiring dan sejalan, tidak boleh terpisahkan. Seiring dan sejalan, tidak boleh terpisahkan. Untuk menjadi ukuran untuk menjadi mempelai adalah pola tabernakel. Amin. Sedangkan pola tabernakel adalah ukuran untuk menjadi mempelai. Sebaliknya pola tabernakel adalah patron atau menjadi ukuran supaya kita untuk layak menjadi mempelai Tuhan. Jadi saya ulangi, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel itu seiring dan sejalan, tidak terpisahkan. Sebab untuk menjadi mempelai ukurannya adalah pola tabernakel. Sebaliknya pola tabernakel untuk membawa kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin saudaraku. Jadi ukuran menjadi mempelai Tuhan bukan pengertian manusia, bukan perasaan dan pandangan manusia, pengertian pengetahuan manusia, tetapi adalah pengajaran tabernakel dalam terangnya mempelai, atau pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Sedangkan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk membawa gereja Tuhan atau kehidupan muda remaja untuk masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Itulah kota kudus Yerusalem yang baru yang turun dari surga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan untuk suami, yang berdandan untuk suaminya. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk membentuk kehidupan muda remaja untuk dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan. Itulah sasaran akhir dari ibadah, dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai dengan ayat 14, demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai dengan ayat 14, demikian firman Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang langit, bumi dan segala yang ada ini akan berlalu, akan hancur begitu saja. Maka dengan demikian kita harus hidup suci dan berjuang untuk hidup suci, berjuang untuk hidup saleh. Amin. Sebab segala yang ada ini akan berlalu, maka kita harus berjuang untuk hidup suci dan hidup saleh, supaya kita juga tidak turut binasa. Kemudian ayat 12 sampai dengan ayat 14, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu kota kudus Yerusalem baru, kita harus berusaha untuk hidup suci dan saleh. Amin. Tujuannya supaya hidup kita kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15, demikian firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan, saudara, panjang sabarnya Tuhan adalah suatu kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Perhatikan baik-baik, panjang sabarnya Tuhan
adalah suatu kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Amin. Panjang sabarnya Tuhan adalah suatu kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Jadi waktu yang tersisa ini adalah kesempatan untuk kita gunakan sebaik-baiknya sebagai kemurahan hati Tuhan bagi kita. Jangan sampai waktu yang tersisa ini, di mana waktu yang tersisa ini tinggal sedikit, lalu kita gunakan untuk berburu daging seperti Esau. Sehingga ketika dia kembali untuk mencari hak kesulungan itu, dia ditolak, sebab dia sudah kehilangan kesempatan. Sebab itu kesempatan yang sisa ini kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah panjang sabar Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah ibadah itu sendiri, itu merupakan panjang sabar Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Jangan dipermain-mainkan dengan kejahatan, kenajisan, dengan segala perbuatan yang sia-sia. Itulah perbuatan yang diwariskan dari kutuk nenek moyang. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi waktu yang tersisa ini adalah kesempatan untuk kita gunakan sebaik-baiknya sebagai panjang sabar hati Tuhan. Tetapi yang pasti, saat ini kita telah dibentuk oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang membawa hidup kita masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita sedang digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Untuk membawa dibentuk oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk membawa kita masuk dalam rencana Allah yang besar, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia, di dalam Yesus anak Allah, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, berarti masuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi mempelai wanita Tuhan itu adalah orang-orang pilihan Tuhan dari sebelum dunia dijadikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah berkat rohani di dalam surga yang akan kita terima dari Allah sebagai berkat yang tiada teranya lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Sungguh heran berkat rohani di dalam surga yang dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ini berkat yang tiada taranya. Baik, Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian firman Tuhan. Judulnya, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ayat 1, lihat, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Ayat 3, bagaikan seutas pita kermisi bibirmu, dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Ayat 4, lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya.
Ayat 5, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang. Aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Ayat 7, engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya, sebab mempelai perempuan itu sungguh amat cantik. Sungguh amat cantik. Cantik sama dengan elok parasnya, berarti tidak terdapat cacat celah. Tidak bercacat, tidak bercelah. Berarti mempelai perempuan itu tidak bercacat dan tidak bercelah. Amin. Puji Tuhan. Sehingga mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Demikian selanjutnya, kecantikan dari mempelai perempuan menjadi perhatian dari mempelai laki-laki. Adapun kecantikan mempelai perempuan menjadi perhatian dari mempelai laki-laki ialah 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir, 5 mulut, 6 pelipis, 7 leher, 8 buah dada. Saya ulangi kembali, adapun kecantikan dari mempelai perempuan sehingga menjadi perhatian dari mempelai laki-laki antara lain 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir, 5 mulut, 6 pelipis, 7 leher, 8 buah dada. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat 8 perkara yang menjadi kelebihan dari mempelai perempuan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat 8 perkara yang menjadi kelebihan dari mempelai perempuan tersebut. Sekarang tentang rambut dari mempelai perempuan. Tentang rambut. Minggu yang lalu kita sudah memperhatikan tentang mata dari mempelai perempuan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sedikit saya tambahkan. Segala kesusahan di hati itu terpancar di dalam mata. Segala kesenangan di dalam hati juga terpancar di dalam mata. Termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati, semuanya terpancar di dalam mata. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang rambut. Kidung Agung 4 ayat 1 Kidung Agung 4 ayat 1b. Demikian firman Tuhan, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Rambut jelas ada di kepala. Rambut jelas ada di kepala dan menutupi kepala. Puji Tuhan. Amin. Rambut ada di kepala dan menutupi kepala. Sedangkan kepala adalah tempat untuk menyimpan segala kepikiran-kepikiran kita di hadapan Tuhan. Sedangkan kepala adalah tempat untuk menyimpan segala kepikiran-kepikiran kita di hadapan Tuhan. Maka sekarang sudah saatnya kepala ini kita gunakan untuk menyimpan segala kepikiran-kepikiran kita kepada Allah. Singkirkan segala sesuatu yang tidak baik di dalam kepala. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebagai contoh, Wahyu 7 ayat 3 sampai 4. Sebagai contoh, Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan, katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 4.
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Puji Tuhan. Jumlah mereka yang telah dimeteraikan ialah 144.000 orang. Adapun jumlah mereka yang telah dimeteraikan ialah 144.000 orang. Inilah inti dari mempelai wanita Tuhan. Inilah inti dari mempelai wanita Tuhan. Amin. Sedangkan meterai itu ada pada dahi mereka. Sedangkan meterai Allah itu ada pada dahi mereka. Puji Tuhan. Lebih rinci kita melihat tentang meterai pada dahi mereka. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Judulnya anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Puji Tuhan. Di dahi 144.000 orang tersebut dimateraikan atau ditulis namanya dan nama bapanya. Amin. Jadi sinkron dengan Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Sebab di Wahyu 14 ayat 1 ini, di dahi 144 orang itu dimateraikan atau ditulis namanya dan nama bapanya. Amin. Lebih jelas lagi. Sebab itu lanjut kita baca Wahyu 22. Hal yang senada dalam Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan 4. Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Puji Tuhan. Di dalam kota Yerusalem baru ada tata Allah dan ada tata anak domba, sehingga hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Amin, saudaraku. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Berarti ibadah ini adalah tata Allah. Kemudian namanya tertulis di dahi. Kemudian, saudaraku, di dahi hamba-hambanya itu tertulis namanya. Ya, kemudian saya ulangi ya, di dalam kota Yerusalem baru ada tata Allah dan tata anak domba, sehingga hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Amin. Dan namanya tertulis di dahi mereka. Namanya tertulis di dalam, namanya tertulis di dahi mereka. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang telah dimeteraikan, yaitu mereka yang beribadah di dalam Yerusalem baru, kota Yerusalem yang baru. Amin. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Puji Tuhan. Di dahi mempelai wanita Tuhan tertulis nama Allah dan nama kota Allah, yaitu Yerusalem baru, dan namanya yang baru. Saya ulangi, di dahi mempelai wanita Tuhan tertulis nama Allah, tertulis nama kota Allah, yaitu Yerusalem baru, dan tertulis namanya yang baru. Amin. Kesimpulannya, nama Allah dan firman-Nya maupun pribadinya tidak terpisahkan dari pikiran mempelai wanita Tuhan. Itu saja yang terdapat dalam segala kepikiran-kepikiran dari mempelai wanita Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada di dalam pikiran-pikiran mempelai wanita Tuhan yang najis. Tidak ada di dalam pikiran mempelai wanita Tuhan yang jahat.
Tidak ada di dalam pikiran mempelai wanita Tuhan kemunafikan. Tidak ada di dalam pikiran mempelai wanita Tuhan sesuatu yang sifatnya akan menjebak dan menyesatkan orang lain, sehingga jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Selain nama Allah, nama kota Allah Yerusalem baru, dan namanya yang baru, dan firman Tuhan tidak terlepas dari pikiran dari mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Itulah rambut yang terkait langsung dengan kepala. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga dengan hati dan pikiran kita harus tertulis namanya, firman-Nya. Demikian juga dengan hati dan pikiran kaum muda remaja harus tertulis namanya, harus tertulis nama Tuhan. Firman-Nya harus termaterai di dalam lo daging, ditukik di hati kita. Amin. Puji Tuhan. Supaya kehidupan kita ini menjadi surat Kristus, supaya kehidupan kita ini menjadi surat pujian yang dapat dibaca dikenal oleh setiap orang. Baik perkataan dapat dibaca dikenal, baik pergerakan sholat tingkah sekecil apapun dapat dibaca dan dikenal oleh Tuhan. Menjadi suatu kesaksian yang besar dan luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, sehingga bersama-sama kita digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, membentuk kehidupan muda remaja untuk dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar, yaitu menjadi mempelai Tuhan. Jadi rambut terhubung langsung dengan kepala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat 1 bagian B. Kidung Agung 4 ayat 1 bagian B, demikian firman Tuhan, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Perhatikan kalimat rambutmu bagaikan kawanan kambing. Perhatikan kalimat rambutmu bagaikan kawanan kambing. Mengapa dikatakan kambing bukan domba? Saya ulangi, rambutmu bagaikan kawanan kambing. Mengapa dikatakan di sini kambing dan bukan domba? Jawabnya, domba adalah kata yang digunakan untuk menyebut umatnya, yakni Israel. Sedangkan kambing jelas ini menunjuk pada bangsa kafir atau di luar Israel. Amin. Puji Tuhan. Berarti bangsa kafir juga beroleh kesempatan sebagai kemurahan Tuhan untuk menjadi bagian dari mempelai wanita Tuhan. Kalau dikatakan rambutmu bagaikan kawanan kambing, berarti bangsa kafir juga beroleh kesempatan sebagai kemurahan Tuhan untuk menjadi bagian dari mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali memperhatikan kalimat rambutmu bagaikan kawanan kambing. Rambutmu bagaikan kawanan kambing. Saudaraku, kecantikan dari mempelai perempuan terkait dengan rambut yang panjang. Kecantikan dari mempelai perempuan ini terkait erat dengan rambut yang panjang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ayat 3, demikian firman Tuhan. Judulnya atau perikopnya, hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jemaat di Korintus harus tahu dengan pasti, yaitu satu, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. 2, kepala dari perempuan ialah laki-laki atau suami. Amin.
Kemudian 3, kepala dari Kristus ialah Allah. Dan gereja Tuhan termasuk kehidupan muda remaja GPT Betania harus tahu tentang kepala. Puji Tuhan. Kenapa harus demikian? Ayat 5, perhatikan firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Perempuan yang tidak bertudung, ya, perempuan yang tidak bertudung, tidak rambut panjang, sama dengan menghina kepalanya. Perempuan yang tidak bertudung atau tidak rambut panjang, menghina kepalanya. Tidak bertudung atau tidak berambut panjang, sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Saya ulangi, perempuan yang tidak bertudung menghina kepalanya. Tadi sudah ingat? Kepala laki-laki Kristus, kepala perempuan adalah suami, sedangkan kepala Kristus adalah Allah. Maka di sini di ayat 5, perempuan yang tidak bertudung atau rambut panjang menghina kepalanya. Tidak bertudung atau tidak berambut panjang sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi rambut, kalau perempuan tidak bertudung, perempuan tidak rambut panjang, sama dengan rambut perempuan yang dicukur rambutnya. Itu menghina kepala. Tadi saya sudah sampaikan di atas, rambut terhubung langsung dengan kepala. Jadi perempuan harus berambut panjang, harus bertudung. Perempuan tidak boleh rambutnya dicukur atau pendek rambutnya. Karena rambut pendek sama dengan menghina kepala. Kepala dari perempuan suami, kepala dari Kristus, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Allah. Kalau seorang perempuan rambutnya tidak bertudung, sama dengan rambut dicukur, berarti menghina kepalanya, menghina suaminya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, rambut panjang, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan. Jangan hanya semua diperhatikan ya. Jangan melongok-melongok dan diperhatikan ya. Perhatikan, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi belum berhenti sampai di situ. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ayat 7, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya rambut panjang, ia menyinarkan gambaran dari gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki atau suaminya. Adalah keharusan bagi seorang perempuan untuk menudungi kepalanya atau berambut panjang. Tujuannya untuk menyinarkan kemuliaan laki-laki atau sang suami. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Adalah keharusan bagi seorang perempuan dalam kurung istri untuk menudungi kepalanya atau berambut panjang. Tujuannya untuk menyinarkan kemuliaan laki-laki, yaitu sang suami. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15. Langsung kita perhatikan 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang atau menudungi kepala, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Puji Tuhan, adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Maksudnya untuk menyinarkan kemuliaan laki-laki. Praktek rambut panjang. Sekarang kita akan melihat praktek rambut panjang. Amin. Puji Tuhan. Praktek rambut panjang 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. Praktek rambut panjang. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan.
Perikop atau judulnya hidup bersama suami istri. Ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Puji Tuhan, rambut panjang adalah gambaran dari ketundukan dari seorang istri kepada suaminya. Rambut panjang adalah gambaran dari ketundukan dari seorang istri kepada suaminya. Jadi praktek rambut panjang adalah tunduk kepada kepala, kepada suami. Itulah kepala. Amin, saudaraku. Gereja Tuhan, kehidupan muda remaja atau gereja Tuhan harus menunjukkan ketundukannya kepada Kristus kepala, dialah suami. Itu praktek rambut panjang. Tunduk kepada Kristus karena dialah kepala dari gereja Tuhan, kepala dari sidang jemaat. Kita ini gereja Tuhan adalah sidang jemaat, adalah tubuhnya. Sedangkan Kristus adalah kepala, adalah suami. Jadi praktek rambut panjang tunduk kepada Kristus karena dialah kepala. Suami adalah kepala. Amin. Mari kita tunjukkan ketundukan kita kepada Kristus sebagai kepala. Maka kalau seorang istri mencukur rambutnya, itu merupakan penghinaan kepada sang suami. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, itu penghinaan besar di hadapan Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan kalau tidak tunduk kepada Kristus sebagai suami, itu merupakan penghinaan besar kepada Kristus sebagai kepala. Seringkali kita menunjukkan rasa ketidaktundukan ini di hadapan Tuhan lewat sikap tingkah laku, lewat perkataan dan perbuatan. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah tunduk kepada Kristus sebagai kepala, tetapi hal-hal yang kecil seringkali kita abaikan. Dengan demikian, tanpa sadar kita sudah menunjukkan ketidaktundukan itu kepada Kristus sebagai kepala. Saya ini seringkali memberi nasihat kepada kaum muda remaja, tapi harus berulang-ulang. Tahukah kaum muda remaja, tanpa sadar engkau sedang menunjukkan rasa ketidaktundukanmu kepada Kristus sebagai kepala, dan itu adalah penghinaan besar kepada Tuhan. Itu penghinaan besar kepada Kristus kepala. Jadi kalau kaum muda remaja tidak dengar-dengaran kepada pemimpin jemaat, penghinaan besar kepada Kristus kepala. Amin. Penghinaan besar kepada Kristus kepala. Jadi saudara kaum muda bukan menghina saya, Kristus yang saudara hina. Kalau tidak dengar-dengaran. Berkali-kali saya beri nasihat. Tidak juga dengar-dengar. Banyak kaum muda seperti ini. Ingat, saudara bukan menghina saya. Saudara kaum muda remaja menghina Kristus. Kalau tidak tunduk sama dengan menghina Kristus sebagai kepala. Itu harus dicamkan dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Efesus pasal 5. Tadi 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5, sekarang Efesus pasal 5. Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, ketundukan seorang istri kepada suaminya sama seperti ketundukannya kepada Kristus dalam segala hal. Demikian juga jemaat harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala, sebagai suami dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan sebagian hal, harus dalam segala hal. Ketundukan gereja Tuhan, ketundukan sidang jemaat kepada Kristus sebagai kepala, sebagai suami, harus di dalam segala hal, bukan sebagian hal. Harus dalam segala hal. Lahir batin. Saudara, anak muda remaja harus hormat kepada orang tua, ayah dan ibu yang sudah melahirkanmu. Tetapi soal ketundukan daripada gereja Tuhan termasuk pemuda remaja itu harus nyata kepada Kristus dalam segala hal. Bisa dimengerti? Pemuda remaja harus hormat kepada orang tua, ayah dan ibu yang telah melahirkanmu. Tetapi harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala dalam segala hal. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Misalnya, kalau kita sudah mengembalikan 1/10, tidak boleh mengabaikan yang lain. Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan harus tunduk dalam segala hal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali memperhatikan 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Saudara, perhatikan kehidupan muda remaja. Ketundukan seorang istri atau ketundukan dari seorang muda remaja, ketundukan seorang istri atau ketundukan dari seorang pemuda remaja kepada ketundukan seorang istri, demikian juga ketundukan dari seorang pemuda remaja kepada Kristus, itu merupakan perhiasan rohani. Ketundukan adalah salah satu perhiasan rohani yang sangat berharga dan berarti bagi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan ketundukan ini merupakan perhiasan manusia batinia atau perhiasan rohani yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Saya ulangi, ketundukan itu merupakan perhiasan rohani yang sangat berharga bagi Tuhan. Dapat dipahami, ketundukan kehidupan muda remaja kepada Kristus itu adalah perhiasan rohani yang sangat berharga. Buat hidupmu berharga, buat hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Buat hidupmu berharga, buat hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Siapa yang mau rindu berharga berarti di hadapan Tuhan? Buktikan ketundukanmu kepada Kristus sebagai kepala. Sebab itu merupakan perhiasan rohani yang sangat berharga dan berarti kepada Tuhan. Simple untuk membuat kehidupan muda remaja berharga. Sudah.
tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Itu perhiasan rohani yang sangat berharga, perhiasan rohani yang sangat berarti. Buatlah hidupmu berharga, buatlah hidupmu berarti. Puji Tuhan. Karena tiada seorang pun berharga dan berarti sekalipun dia memiliki perhiasan yang lahiriah, umpama pakaian yang indah-indah, umpama memiliki batangan emas, umpama memiliki ini dan itu, mengepang-epang rambut. Itu bukan membuat seseorang menjadi berharga. Itu boleh-boleh saja. Tetapi yang membuat seseorang menjadi berharga adalah ketundukan dari kehidupan muda remaja kepada Kristus kepala. Amin. Jadi bukan kemampuanmu di dalam satu bidang, bukan pengetahuan dan pengertian di dalam satu bidang engkau menjadi berarti dan berharga. Ketundukan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuktikan, membuktikan bahwa kita berarti dan berharga di mata Tuhan, karena kita memiliki perhiasan rohani yang sangat berharga berarti. Itulah ketundukan. Semua berasal, ketundukan itu berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Ketundukan itu berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Memang seorang perempuan harus lemah lembut, seorang perempuan harus tenteram, tertib hidupnya. Dimanapun kita berada, harus lemah lembut. Dimanapun berada, hidupnya harus tenteram. Perempuan kalau berubah menjadi kasar dan arogan, tidak cocok jadi perempuan. Demikian juga gereja Tuhan, kalau kita arogan di hadapan Tuhan, tidak cocok jadi mempelai wanita Tuhan. Tuhan sudah menciptakan segala jenis binatang, tapi Adam tidak melihat dari satu dari binatang itu untuk dijadikan sebagai pendamping yang sepadan. Adam melihat bebek tidak cocok jadi pendamping yang sepadan. Adam melihat singa dan beruang tidak cocok jadi pendamping yang sepadan. Apalagi ular tidak cocok menjadi pendamping yang sepadan. Oleh sebab itu, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk membangun gereja Tuhan, untuk selanjutnya dibawa sebagai mempelai wanita Tuhan. Demikian halnya Adam. Dia harus tidur supaya pada saat dia tidur nyenyak, Tuhan mengadakan operasi besar-besaran dengan pedang roh yang tajam, menusuk amat dalam, lalu dari operasi itu Tuhan mengambil satu tulang rusuk. Dari tulang rusuk inilah dibangunkan seorang perempuan menjadi pendamping yang sepadan. Jadi kalau kehidupan muda remaja tidak tenteram, tidak lemah lembut, arogansi, tidak layak, tidak pantas menjadi mempelai Tuhan. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, menamai suaminya itu tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Kehidupan muda remaja adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Puji Tuhan, ketundukan seorang istri sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Tunduk kepada suami sama dengan taat Ketundukan seorang istri sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Jadi ketundukan itu adalah ketaatan. Tunduk berarti taat. Amin. Tunduk itu berarti taat.
Puji Tuhan. Sama seperti Sarah, taat kepada suaminya, bahkan menamai suaminya adalah Tuan. Menyebut suaminya adalah Tuan. Puji Tuhan. Berarti di dalam ketaatan, Sarah mengambil rupa sebagai seorang hamba. Di dalam ketaatan Sarah, di dalam ketaatan itu Sarah mengambil rupa sebagai hamba. Tunduk berarti taat. Kemudian di dalam ketaatan itu Sarah menyebut Abraham sebagai Tuan, berarti mengambil rupa sebagai hamba. Di dalam ketaatan itu Sarah mengambil rupa sebagai hamba. Sarah tidak mengambil rupa sebagai seorang tuan. Tuan itu tidak diperintah, tetapi memerintah. Tetapi kalau kita taat, pasti mengambil rupa sebagai hamba. Hamba berarti melayani. Hamba, kalau dalam bahasa Yunani, doulos. Tidak ada hak untuk dirinya selain tuannya untuk dirinya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus melepaskan kemuliaannya, Yesus di sini tidak Yesus melepaskan kemuliaannya, selanjutnya mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Amin. Yesus meninggalkan surga yang mulia, berarti melepaskan kemuliaan, turun ke dunia ini, kemudian mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Puji Tuhan. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Seorang hamba yang bertanggung jawab adalah seorang hamba yang setia. Puji Tuhan. Taat sampai mati berarti setia. Puji Tuhan. Tadi di ayat 6 sampai 7, perhatikan ke sini. Dia melepaskan kemuliaannya. Ketika dia turun ke dunia, berarti melepaskan kemuliaan surga. Amin. Amin. Karena di surga dia bertahta, melepaskan kemuliaan surga. Turun ke dunia, lalu mengosongkan diri, kosong. Dan mengambil rupa sebagai hamba. Dan dia melayani 3 tahun setengah bersama murid-murid. Dan sesudah itu mengambil rupa sebagai hamba. Pada ayat 8, sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi seorang hamba yang bertanggung jawab, dia setia kepada tuannya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah gambaran dari seorang hamba yang setia kepada tuannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian
Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan baik-baik. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Pendeknya, taat adalah pribadi yang tidak bersungut-sungut, tidak ngomel di dalam memikul sebuah tanggung jawabnya. Amin. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Berarti dia tidak bersungut-sungut, tidak ngomel. Inilah seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab dan setia di hadapan Tuhannya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Berarti saat menderita, dia tidak berhenti di tengah jalan, tetapi taat dari apa yang telah dideritanya. Tidak bersungut-sungut, tidak ngomel. Taat dari apa yang telah dideritanya. Amin. Taat dari apa yang telah dideritanya. Di tengah penderitaan tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Mari kita buktikan diri untuk taat kepada Dia. Jangan kita persalahkan situasi kondisi lalu bela diri. Bela diri itu warisan dari nenek moyang. Itulah pencak silat. Tetapi taat dari apa yang telah diderita itu warisan dari salib di Golgota. Amin. Jangan pendekar sakti di bumi, sesakti-saktinya pendekar di bumi, tidak ada artinya. Masih dibawa dari kehidupan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Itu jauh lebih berharga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Seringkali kita ini mengerti firman, tapi masih suka bela diri. Untuk sucikan diri kepada si A, si B, si C. Tapi tidak benar di mata Tuhan. Sampai kapanpun orang semacam ini tidak pernah benar di mata Tuhan. Jangan menjadi kehidupan muda remaja pecundang. Ayo. Amin. Di dalam ketundukan ada tanda ketaatan. Di dalam ketaatan Sarah, ia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yesus sekalipun dia adalah anak, dia sudah menghambakan diri kepada Allah. Bahkan di Ibrani 5:8, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tidak berhenti di tengah jalan. Kalau ada tawaran dari dunia ini, yang disuguhkan oleh dunia ini, ayo jangan berhenti untuk taat, jangan berhenti. Tetap taat dari apa yang telah diderita. Amin. Jangan bergeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan. Jangan menjadi pendekar sakti di bumi, itu warisan dari nenek moyang. Amin. Tapi warisan dari salib di Golgota, ingat, taat dari apa yang telah diderita. Amin. Itulah sikap seorang hamba. Dimulai dari ketundukan. Setelah kita tunduk, taat, bahkan menyebut dirinya, Sarah menyebut suaminya adalah Tuhan.
Berarti Sarah mengambil rupa sebagai hamba. Tidak mengambil rupa sebagai Tuhan. Tuhan itu memerintah, tapi hamba melayani tuannya. Dan dalam bahasa Yunani hamba disebut doulos. Tidak ada hak untuk dirinya, selain tuannya saja untuk dirinya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan memuji kehidupan muda remaja dengan sebutan kepada mempelai perempuan, rambutmu bagaikan kawanan kambing. Rambutmu bagaikan kawanan kambing. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tak terselami pengertiannya. Kasih sayang, kasih setianya nyata untuk menolong kehidupan muda remaja yang mungkin hari-hari ini sudah semakin jauh dari Tuhan. Sudah tidak lagi menunjukkan ketaatan, tidak ada lagi ketundukan kepada Kristus sebagai kepala, sebaliknya menghina kepala. Sekarang kembalilah, sudah waktunya kita membuka ladang yang baru. Amin. Puji Tuhan, sudah cukup bagi kita untuk melakukan kesenangan dunia. Saatnya bagi kita membuka ladang yang baru. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat 1 bagian B. Demikian firman Tuhan, rambutmu bagaikan kawanan kambing. Kawanan kambing berarti masuk dalam suatu kehidupan yang tergembala. Kawanan kambing menunjuk kehidupan yang tergembala. Kehidupan ini menunjuk kehidupan muda remaja yang tergembala. Biarlah kehidupan kita ini terus berada di dalam penggembalaan ini sampai akhirnya kita dibawa masuk di dalam penggembalaan yang besar, Yerusalem yang baru. Tidak mungkin kita berada dalam penggembalaan yang besar kalau kita tidak tergembala di bumi ini. Dahulu kita tidak mengerti soal penggembalaan. Kita hanya mengerti soal ibadah. Ibadah bagus, tapi harus tergembala. Jadi di sini kita melihat Yesus mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya soal kawanan kambing. Berarti bangsa kafir juga diberi kesempatan untuk tergembala, untuk akhirnya berada dalam penggembalaan yang besar, yang berskala internasional, Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat kehidupan yang tergembala dalam Mazmur pasal 23, ayat-ayat yang terakhir, supaya nanti kita bisa menangis di kaki salib ya. Amin. Merenungkan sikap dan perilaku kita yang hari-hari ini sudah semakin jauh, tidak lagi ada tanda ketundukan kepada Kristus kepala. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 perhatikan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji Tuhan, tergembala berarti ada kaitannya dengan satu, rumput hijau, dua, air yang tenang. Amin. Kalau saudara tergembala, kehidupan muda remaja tergembala dengan baik dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon, itu ada kaitannya dengan dua hal. Satu, rumput yang hijau, dua, air yang tenang. Puji Tuhan. Haleluya. Maka kalau berbicara tentang penggembalaan harus ada rumput hijau, harus ada air yang tenang. Kalau tidak ada rumput hijau, tidak ada air tenang, itu bukan penggembalaan. Itu sebabnya tadi saya katakan, banyak orang Kristen gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, pemuda remaja apalagi, tidak mengerti soal penggembalaan, hanya mengerti soal ibadah. Memang harus beribadah, tapi kerohanian, tubuh, jiwa, roh, lahir, batin harus tergembala. Sebab tergembala terkait dengan dua hal,
rumput hijau, rumput hijau, dua air yang tenang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, rumput yang hijau. Itulah firman penggembalaan. Amin. Rumput hijau bagi kawanan kambing, itulah firman penggembalaan. Perlu untuk diketahui secara singkat, firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja adalah tentang studi Yusuf. Sedangkan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab adalah dari kitab Rut untuk sekarang ini, dalam kurung. Dan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan adalah kitab Kolose. Untuk sekarang ini Kolose pasal 2 ayat 9, jangan saling mendustai. Sedangkan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu adalah kitab Wahyu, dalam kurung untuk sekarang ini Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Puji Tuhan. Jadi kalau tergembala berarti selalu ada mata rantai, dan mata rantai ini terus akan menggembalakan kita sampai kepada Yerusalem yang baru. Mata rantai ini tidak boleh terputus. Itulah rumput hijau yang disediakan oleh seorang gembala kepada kawanan kambing. Itulah kehidupan yang tergembala. Kawanan berarti kehidupan yang tergembala. Dia butuh rumput hijau. Maka di dalam suatu penggembalaan itu tidak hanya berhenti hanya sebatas asas-asas pertama tentang ajaran kebenaran tentang Kristus, yaitu percaya, kemudian dosanya, mengaku dosa dan bertobat, lalu dibaptis air, lalu kepenuhan Roh Kudus. Memang dalam semua perkara itu ada mujizat. Apabila hamba Tuhan menumpangkan tangan, terjadi pengusiran setan, yang sakit sembuh, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Harus beralih kepada perkembangannya yang penuh, berada dalam ruangan suci. Itulah penggembalaan, untuk kita digembalakan oleh firman penggembalaan. Dengan mata rantai, sebuah mata rantai yang tidak terputus, karena mata rantai inilah suatu kelanjutan untuk membawa kita sampai kepada Yerusalem yang baru. Jadi harus mengerti soal firman penggembalaan. Tidak boleh hanya asal beribadah, lalu setiap minggu gembalanya ganti-ganti. Itu bukan firman penggembalaan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur dengan kalimat kawanan kambing, berarti bangsa kafir diberi kesempatan untuk tergembala di hadapan Tuhan, untuk menikmati rumput yang hijau. Amin. Puji Tuhan. Kemudian air yang tenang. Air yang tenang menunjuk Roh El Kudus. Ya, air yang tenang menunjuk Roh El Kudus yang memberi tuntunan dan pimpinan, yang memberi tuntunan dan pimpinannya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kehidupan kita ini berada di dalam pimpinan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, maka otomatis kita ini adalah menjadi suatu kehidupan muda remaja yang tenang. Amin. Lihat saja antara Esau dengan Yakub. Esau seorang yang sibuk berburu daging dan kesukaannya tinggal di padang. Berarti tidak tenang. Sebaliknya, Yakub adalah seorang yang tenang. Suka tinggal di kemah, suka tinggal di rumah Tuhan. Jadi betul, kalau kita berada dalam kegiatan roh, dengan lain kata, kegiatan roh ibadah pelayanan, dengan lain kata, memberi diri dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, kita ini menjadi suatu kehidupan yang tenang, menyingkir dari hiruk pikuk dunia, menyingkir dari kesibukan dunia dan kesenangan dunia.
yang menghanyutkan dan membinasakan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Maka jelas, mau tidak mau, kita harus menjadi suatu kehidupan yang tergembala, menjadi kawanan kambing. Untuk apa? Supaya kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang taat, dimulai dari ketundukan. Sebab rambut daripada mempelai perempuan itu disebut bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, yang turun dari pegunungan Gilead. Jadi jelas ketundukan dan ketaatan itu tidak terlepas dari penggembalaan. Amin. Tidak ada satu ilmu apapun di muka bumi ini yang dapat membuat seorang manusia menjadi taat kepada Tuhan, kecuali tergembala dengan baik. Ingat, tidak ada satu ilmu di muka bumi ini yang dapat membuat seorang kehidupan muda remaja menjadi taat kepada Kristus kepala, selain tergembala dalam satu penggembalaan dengan baik. Ingat itu, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, memberi diri dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, menjadi suatu kehidupan yang tenang. Amin. Jangan sibuk lagi berburu daging. Waktunya sekarang untuk membuka ladang yang baru. Menyesal sebelum penyesalan itu terjadi. Menyesal sekarang adalah waktu yang tepat. Tetapi pada hari Tuhan kita menyesal, itu penyesalan yang itu bukan waktu yang tepat untuk menyesal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat 1 bagian B. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Keindahan dari rambut yang panjang, atau keindahan dari rambut dari mempelai perempuan ini bergelombang, ditandai dengan pengalaman kematian. Puji Tuhan. Sebab tadi di sini saya ulangi ya, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Jadi keindahan rambut mempelai perempuan ini digambarkan seperti yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Berarti diwarnai dengan pengalaman kematian. Diwarnai atau ditandai dengan pengalaman kematian. Puji Tuhan. Jadi dengan ketundukan kehidupan muda remaja, itu adalah keindahan rambut dari mempelai perempuan. Dan keindahan rambut ini pun harus ditandai dengan pengalaman kematian. Amin. Bergelombang turun dari pegunungan Gilead, itu adalah pengalaman kematian. Puji Tuhan. Saudara, rambut yang panjang menjadi satu perhatian yang besar dari mempelai laki-laki surga. Biarlah juga kehidupan kita ini juga mendapat perhatian dari Tuhan. Berharga dan berarti. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Biarlah itu nyata dalam kehidupan muda remaja. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.